Teluk Lampung. Ini terus terang kejadian seperti ini saat ini sudah tidak terjadi lagi, yang sampai merah luas seperti ini. Masih ada, masih terjadi, tapi frekuensinya sangat jarang, melainkan sekarang terjadinya dalam bentuk hamparan-hamparan yang kecil saja. Dan ini seringkali penampakannya seperti ini di Teluk Lampung, cuman garis merah atau kecoklatan gitu ya. Ini juga banyak terjadi di Teluk Jakarta seperti ini. Ini yang kejadian di Padang, jadi tiba-tiba warna airnya berubah menjadi hijau gitu ya. Nah ini yang sampai yang sampai pekat sekali nih kalau kayak gini. Dan ini sebetulnya seringkali kita temukan di got-got gitu ya, di apa namanya, di danau gitu. Tapi kita mungkin tidak sadar bahwa itu adalah harmful algae. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme pembentukan dari harmful algae bloom sendiri. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa harmful algae itu terjadi ketika fitoplankton atau mikroalgae itu tumbuh secara cepat ya, mengalami pertumbuhan maksimum. Bila kita lihat di sebelah ini, grafik yang sebelah ini ya, ini adalah model dari pertumbuhan algae ya, atau fitoplankton. Nah, pola pertumbuhan algae itu ada 4 fase. Yang pertama fase lag fase atau fase penyesuaian gitu ya. Si algae tidak mengalami pertumbuhan apapun dalam kondisi minim. Pada kondisi awal maksudnya dia tidak mengalami pertumbuhan, dia dalam kondisi stagnan. Lalu dia mengalami pertumbuhan exponential growth. Nah, di sini adalah fase ketika laju pertumbuhan algae itu maksimal. Pada titik tertentu, dia akan memasuki fase stationary, di mana algae ini tidak bertumbuh lagi. Dia berada pada kondisi stagnan. Sebelum akhirnya dia mengalami fase kematian. Nah, ini siklus hidup dari algae secara umum ya. Fase ini berbeda-beda untuk setiap jenisnya dan lokasi tentunya juga. Hal ini ditentukan oleh beberapa kondisi, diantaranya adalah nutrien, konsentrasi nutrien yang tinggi, cahaya optimal, dan suhu. Nah, apabila kita melihat kepada persamaan pertumbuhan ya, model pertumbuhan algae, maka kita lihat bahwa pertumbuhan mikroalgae ini sangat dipengaruhi oleh konsentrasi nutrien yang ada di dalam substratnya atau di dalam lingkungannya, baik itu air maupun sedimen ya. Nah, selanjutnya kita masuk satu-satu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan maksimal dari algae. Yang pertama itu nutrien. Ini sebetulnya faktor yang paling menjadi pemicu terjadinya blooming algae. Nah, di dalam si mikroalgae sendiri dalam siklus hidupnya, mereka itu kan membutuhkan nutrien untuk pertumbuhannya ya. Ada makronutrien, ada mikronutrien. Nah, makronutrien ini seperti karbon, hidrogen, oksigen. Ini biasanya ditemukan dalam jumlah yang banyak ya di air. Kemudian kalsium, magnesium, natrium, kalium, sulfur, dan Cl ya. Ini juga ditemukan biasanya dalam jumlah yang melimpah, mineral dalam jumlah yang melimpah. Ada juga nitrogen, fosfat, dan fosfor, dan silikon. Ini merupakan 3 unsur pembatas bagi pertumbuhan mikroalgae. Dan selanjutnya ada juga kelompok mikronutrien.
seperti besi, mangan, kuprum, zinc, B itu boron ya, MO saya lupa, kemudian termasuk ini vitamin B12 juga merupakan unsur mikronutrien yang diperlukan bagi pertumbuhan mikroalga. Nah, di dalam teorinya, kalau kita bicara mikroalga itu kita akan kita akan kenal dengan istilah Redfield ratio. Ini adalah semacam apa ya, teori atau teori gitu yang terkait dengan nutrisi bagi pertumbuhan mikroalga di perairan. Ini ada beberapa nutrien utama yang diperlukan. Namun demikian, yang paling sering digunakan untuk menentukan pertumbuhan mikroalga adalah dua unsur pembatas ini, yaitu nitrogen dan fosfat. Nitrogen dan fosfor ya. Dan satu lagi sebetulnya silika, tapi dia khusus untuk diatom. Nah, berdasarkan Redfield ratio ini didapatkan bahwa rasio NP rasio 16 itu adalah suatu kondisi di mana fitoplankton atau mikroalga akan bertumbuh dengan baik. Nah, apabila dia lebih dari 30, yang artinya bahwa konsentrasi N-nya tinggi, P-nya sangat rendah, ya, itu menunjukkan bahwa di perairan tersebut terjadi kondisi keterbatasan unsur fosfor gitu. Nah, begitu juga kalau NP rasionya sangat rendah, berarti di situ ada terjadi keterbatasan unsur nitrogen. Nah, rasio ini yang nantinya akan menentukan bagaimana komposisi spesies mikroalga yang ada di dalam air. Adik-adik, Bapak Ibu, kalau saya terlalu cepat mohon diinterupsi ya, supaya kadang-kadang saya terlalu cepat berbicaranya. Selanjutnya kita bicara mengenai laju pertumbuhan, karena blooming itu kan artinya tadi pertumbuhan cepat ya, pertumbuhan sangat cepat, maka tentu erat kaitannya dengan laju pertumbuhan dari mikroalga itu. Nah, laju pertumbuhan di dalam mikroalga itu sama dengan laju uptake nutrien ya, atau laju pemanfaatan nutrien oleh mikroalga tersebut. Nah, kalau dilihat dari dua grafik ini merupakan grafik yang sama ya. Di sini yang sebelah kiri menunjukkan laju uptake-nya, yang di sini menunjukkan laju pertumbuhannya. Jadi sehingga para ahli itu menyatakan bahwa pertumbuhan alga itu sama dengan kecepatan dari penyerapan nutrien bagi pertumbuhannya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi penyerapan nutrien itu apa saja? Yang pertama itu ukuran sel. Ya, yang kedua itu status nutrien di dalam sel dan konsentrasi nutrien di dalam air. Jadi bagaimana satu sel bisa menyerap nutrien itu tentunya bergantung pada apa yang sudah dia miliki di dalam selnya, dan juga apa yang ada, berapa yang ada di dalam substrat tempat dia hidup. Nah, ini nanti yang akan menentukan spesifik growth rate untuk setiap jenis ya, jenis algae spesies. Tadi seperti yang saya sampaikan, konsentrasi NP rasio itu berbeda-beda tergantung jenis-jenisnya ya, berbeda-beda pada setiap jenis mikroalga. Jadi pada NP rasio seperti apa, nanti jenis apa yang akan mendominasi gitu. Nah, ini
menentukan nanti siapa yang akan mengalami blooming di situ, spesies A kah atau spesies B kah. Nah, ini untuk teori kompetisinya, teman-teman bisa membaca di sini ya, Tillman Resource Competition Model. Jadi silahkan dibaca, mungkin juga PR buat adik-adik nanti, silahkan di ini untuk mengingat-ingat kembali teori mengenai kompetisi. Saya tidak akan bahas di sini karena akan panjang. Nah, yang faktor berikutnya adalah cahaya. Selain kondisi nutrien yang memang nutrien itu diperlukan untuk pertumbuhannya, cahaya juga menjadi faktor utama, faktor pembatas. Karena kita jangan lupa bahwa mikroalgae ini masuk tumbuhan tingkat rendah ya, jadi memang dia mengalami fotosintesis ya untuk pertumbuhannya. Nah, di dalam pertumbuhan algae ini sendiri, dia ada limit atau batas berapa intensitas cahaya optimum bagi pertumbuhannya dia, atau maksimumnya berapa. Ketika intensitas cahaya optimum, dia akan mengalami pertumbuhan cepat. Tetapi ketika dia intensitas cahayanya terlalu tinggi, maka itu tidak akan lagi memacu pertumbuhan dari fitoplankton, tetapi akan membuat pertumbuhannya menjadi stuck ya, berada pada titik maksimum, dan akan mengalami suatu penurunan karena radiasi yang terlalu tinggi yang disebut dengan photoinhibition ya, di mana proses fotosintesis berkurang ketika radiasi cahaya menjadi terlalu tinggi. Nah, faktor cahaya ini yang nantinya juga akan mempengaruhi berapa dalam ruang geraknya algae di dalam kolom air, terutama kalau di laut ya, yang perairannya sangat dalam gitu, itu yang membatasi sampai kedalaman berapa algae itu bisa hidup gitu, bisa ada di situ, bisa kita temukan dan secara aktif berfotosintesis. Nah, kalau dilihat berdasarkan grafik yang kedua ini, semakin dalam kan penetrasi cahaya semakin berkurang ya. Nah, di daerah ketika penetrasi cahaya masih bagus, pertumbuhan fitoplankton ini akan terjadi, dan pada kondisi yang intensitasnya optimum buat pertumbuhannya dia, maka laju pertumbuhannya fitoplankton di sini akan tinggi. Tetapi ketika intensitas cahaya matahari mulai berkurang dengan bertambahnya kedalaman, maka di situ fitoplankton tidak bisa lagi melakukan proses fotosintesis. Ya, pada titik kedalaman ini, di mana cahaya matahari itu 1% dari intensitas cahaya yang masuk, itu disebut dengan compensation depth. Di mana di situ sudah tidak lagi fitoplankton bisa bertumbuh dengan baik, atau kondisi di mana respirasi itu lebih besar daripada fotosintesis. Nah, dari kondisi ini, implikasi bagi fitoplankton itu apa gitu ya? Nah, yang pertama ini dari paper, saya lupa, mohon maaf menyitirnya, itu menyebabkan bisa terjadinya blooming algae di bawah es gitu ya, karena walaupun dia di bawah es bukan berarti tidak ada penetrasi cahaya yang masuk gitu. Cahaya matahari tetap masuk dan di dalam air tetap ada nutrien, sehingga walaupun permukaannya tertutup es, dia bisa tetap terjadi blooming kalau kondisinya optimum bagi pertumbuhannya. Kemudian cahaya matahari ini merupakan faktor yang paling sering menyebabkan spring bloom ya kalau di daerah temperate gitu. Jadi di daerah temperate itu tidak seperti di kita di tropis. Kalau di tropis kan
kadang-kadang kita tidak reguler gitu kejadiannya, kita tidak bisa prediksi dia bisa terjadi kapanpun nih algae bloom. Tetapi kalau di temperate waters itu menjadi isu yang sangat krusial karena setiap kali musim semi akan terjadi blooms algae dan bahkan dalam kondisi yang sangat pekat gitu sehingga mengganggu benar-benar mengganggu berbagai aktivitas yang terkait dengan perairan. Selanjutnya temperatur ya. Temperatur ini berhubungan dengan kerja enzim di dalam sel algae itu dan pada ujungnya dia akan berkaitan dengan proses respirasi dan fotosintesis. Jadi sama seperti pertumbuhan model pertumbuhan yang tadi bahwa siklusnya seperti ini ya, dia akan ada suatu kondisi titik maksimum, kemudian decline karena apabila temperatur terlalu tinggi. Nah ini dari buku Phytoplankton Ekologi ini saya dapat bahwa temperatur itu juga mengaktifkan mempengaruhi proses fotosintesis pada radiasi cahaya tertentu. Kalau dilihat dari sini kan aktivitas fotosintesis semakin tinggi ya pada 20 derajat dibandingkan dengan 10 dan 5 derajat. Tapi tentunya ini akan berbeda-beda untuk setiap jenis plankton dan daerahnya. Nah, temperatur itu juga sangat terkait dengan isu climate change ya, ketika terjadi pemanasan global. Nah, berdasarkan beberapa prediksi dan model yang sudah dilakukan oleh para peneliti, menyatakan bahwa kenaikan temperatur karena climate change itu akan sangat memungkinkan untuk menyebabkan terjadinya algae bloom dalam frekuensi yang lebih sering dan tingkat kepekatannya menjadi lebih tinggi. Selanjutnya saya masuk ke faktor pendukung ya atau faktor pendukung terjadinya harmful algae blooms itu apa? Yaitu eutrofikasi, di mana eutrofikasi ini merupakan suatu proses pengkayaan perairan oleh nutrien inorganik yang menyebabkan perubahan pada produktivitas perairan dan komposisi jenisnya. Tidak hanya algae tapi juga tanaman air. Nah, kalau teman-teman sudah pernah mendapatkan mata kuliah terkait eutrofikasi, mungkin sedikit mengingat kembali bahwa berdasarkan tingkat kesuburannya, perairan kan badan air dibedakan menjadi oligotrofik, mesotrofik, dan eutrofik. Nah, biasanya HABs ini terjadi pada kondisi eutrofik gitu ya, di mana beberapa parameter kimia fisiknya sudah tidak dalam kondisi normal. Di antaranya seperti misalnya konsentrasi nutriennya tinggi, DO-nya menjadi rendah, kemudian produktivitas primernya tinggi, keragaman jenisnya rendah, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh dari studi yang kami lakukan. Kita lakukan di Lampung ya, di Teluk Lampung, bahwa untuk melihat pengkayaan nutrien dari daratan, dari aktivitas daratan. Nah, kami melakukan studi pengamatan land use ya, land use analysis. Jadi kita lihat nih hamparan di Lampung ini apa saja sih yang ada di sini gitu melalui penggunaan citra satelit ya, data citra. Kemudian dipetakan berapa banyak aktivitas pertanian, berapa banyak aktivitas pemukiman, industri seperti itu. Nah, dari sini ternyata itu banyak sekali untuk Teluk Lampung bagian barat itu didominasi oleh aktivitas pertanian dan mereka di sana memanfaatkan atau menggunakan pupuk pertanian yang cukup banyak. Nah, sehingga banyak dari pupuk-pupuk tersebut yang tidak termanfaatkan dan ketika terjadi hujan deras itu akan terbawa oleh air hujan ya, terbasuh gitu, terbilas lari ke laut, ke Teluk Lampung. Nah, kita melakukan titik pengamatan di sini di hulu ini di mata air, sumber mata airnya, kemudian di hilir, di muara sungainya. Nah, kita bandingkan tuh bagaimana sih konsentrasi
konsentrasi N-nya. Waktu itu kita lihat fokus ke N, ternyata di downstream area, ini downstream itu yang di muara, itu konsentrasinya jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang di bagian hulu. Nah, kemudian studi kami juga melihat apa sih yang menjadi pemicu gitu. Jadi kami melakukan pengamatan berdasarkan beberapa variabel, ada temperatur, air temperatur, water temperatur, kemudian arus, kemudian kecepatan angin, klorofil dan rainfall. Ini mohon maaf, saya ngopinya nggak bagus. Jadi dari hasil analisis dengan machine learning model itu klorofil ini menunjukkan konsentrasi bisa kita asumsikan ini adalah biomasa dari mikroalgae. Nah, jadi ketika klorofil tinggi, di sini mohon maaf ya, di sini ini adalah rainfall ya, variabel rainfall. Jadi klorofil tinggi ketika rainfall-nya juga tinggi. Nah, ini variabel-variabel yang lainnya cenderung sama kontribusinya. Selanjutnya saya coba bicara mengenai dampak dari HABs ini apa saja. Jadi untuk jenis-jenis yang bersifat racun, tentunya dia akan berbahaya bagi manusia apabila terkonsumsi, tersentuh, ya biasanya dia menyebabkan gatal-gatal, lecet gitu ya, atau iritasi pada kulit. Tetapi kalau yang mengandung racun sampai termakan gitu, masuk ke dalam tubuh, itu ada beberapa kasus yang pernah tercatat, kasus keracunan dan meninggal dunia, yaitu di Flores Timur, Ujung Pandang, Kalimantan Timur, dan Ambon. Ini sebetulnya data lama ya Bapak Ibu, saya belum mendapatkan update data terbaru. Walau sebetulnya katanya pernah ada juga beberapa kejadian yang keracunan akibat melimpahnya gambir discus toxicitus di Cirebon dan beberapa daerah lain, hanya belum menemukan publikasinya, jadi saya belum bisa cantumkan di sini. Nah, sementara terhadap ekton itu atau mikroalgae mencapai kelimpahan maksimal ya, itu akan terbentuk yang namanya dead zone, di mana di bawah dead zone ini adalah terjadi kondisi hipoksia atau minim oksigen. Nah, hal ini terjadi ketika setelah algae itu tadi, kalau teman-teman lihat grafik pertumbuhan tadi, setelah dia berada di fase maksimum ya, pertumbuhan maksimum, dia akan mengalami fase kematian. Terjadi kematian ini kenapa? Karena nutrien, sumber daya nutriennya sudah habis terserap untuk pertumbuhannya dia. Nah, kemudian dia mati. Ketika dia mati, terjadi dekomposisi, penguraian bahan-bahan sisa-sisa plankton yang mati, yang menyebabkan oksigen di dalam kolom air itu depleted gitu, menurun secara drastis. Nah, ini kondisi yang berbahaya pada fase ini, di mana seringkali ikan-ikan akhirnya mati karena kekurangan oksigen. Nah, ini yang terjadi di beberapa kasus kematian massal ikan di Teluk Jakarta ya. Mungkin pernah dengar ya, Teluk Jakarta mengalami kematian massal ikan yang terakhir di tahun 2019 kalau nggak salah. 2017 apa 2019, saya lupa, tapi sekitar tahun-tahun itu. Dan di Danau Maninjau, nah itu juga sering terjadi. Kemudian di Teluk Lampung, terutama ikan-ikan yang ada di dalam karamba, nah itu sering terjadi kematian karena hipoksia, kondisi hipoksia. Kemudian karena ekosistem pada satu waktu tertentu itu didominasi oleh satu jenis mikroalgae saja, maka tentunya akan terjadi perubahan dalam struktur rantai makanan. Nah, ini akan berpengaruh tentunya ke rantai makanan yang di atasnya. Juga menghambat penetrasi cahaya matahari. Ketika dia dalam kondisi sangat dense gitu ya, sangat padat, matahari penetrasinya menjadi dangkal, nggak bisa sampai ke dalam.
Akibatnya ekosistemnya terganggu keseimbangannya. Kemudian merubah warna air ya, warna perairan menjadi tadi kehijauan, ke orange-nan gitu ya. Dan ketika terjadi proses kematian itu, pembusukan itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Itu sangat mengganggu. Ada juga menghasilkan gas dari dekomposisi alga mati, sehingga seringkali timbul gelembung-gelembung atau buih-buih dan lendir-lendir yang licin menyebabkan gatal di kulit. Nah, ini menyebabkan gangguan pada ikan dan biota lain untuk mencari makan, sehingga ikan-ikan yang bisa menyelamatkan diri, dia akan lari dari lingkungan tersebut. Dia menyelamatkan diri, cari kondisi yang nyaman. Yang tidak bisa lari, dia mengalami gangguan penyumbatan pada insang. Alga ini akan menyumbat insang sehingga ikan mengalami susah bernafas dan akhirnya mengalami kematian. Nah, ini yang dampaknya terhadap ekosistem. Nah, lalu bagaimana dampaknya terhadap ekonomi? Saya berusaha mencari berapa nilai kerugian ekonomi gitu ya, tetapi saya lupa nggak ketemu tuh papernya. Padahal sebetulnya ada salah satu kolega saya yang pernah melakukan kajian ini gitu. Cuman secara signifikan dia pasti berdampak ya terhadap ekonomi masyarakat, khususnya para petani pembudidaya ikan yang sering banget seperti di Lampung, Maninjau, kalau dulu Jatiluhur itu mengalami kematian massal ikan-ikan yang ada di dalam karamba. Bahkan terakhir saya ke Lampung itu masih di dalam bulan ini, itu di awal bulan dan bulan lalu itu masih terjadi tuh algae bloom di Teluk Lampung. Dan mereka mengeluh ada sekali mati 5 ton gitu ya, 20 ton. Tapi sayang ini data tidak tercatat gitu. Tidak ada yang mencatat secara rutin sehingga nilai kerugiannya secara total berapa sih itu nggak ketahuan. Nah, ini yang saya dapat justru dari Texas nih ya. Sekitar ini yang dari Danau Maninjau ada nih 150 miliar, tapi secara kumulatif saya kira. Kemudian yang dari Texas itu juga ada data sekitar 8.515 US dollar per kapal pada 3 tahun pertama. Selanjutnya juga tentunya untuk aktivitas wisata bahari juga menjadi berdampak ya secara ekonomi, karena tadinya orang bisa berenang-berenang, datang bermain-main air gitu. Ketika terjadi HAPS mereka nggak bisa lagi main-main di situ, mereka nggak bisa mandi karena ada rasa gatal dan iritasi ya. Sehingga ini tentunya berdampak secara ekonomi baik bagi aktivitas budidaya ikan maupun bagi aktivitas wisata bahari. Nah, lalu kita masuk bagaimana sih apa yang sudah dilakukan untuk pencegahan HAPS gitu ya. HAPS ini adik-adik, Bapak Ibu, sampai saat ini tuh baik bukan hanya di kita tetapi di negara-negara maju sekalipun masih susah untuk dicegah, dikontrol gitu ya. Karena kenapa? Karena banyak faktor, selain faktor eksternal juga ada faktor internal dari perairan itu sendiri. Nah, namun demikian masih bisa di minimize gitu kemungkinan penyebabnya. Di antaranya adalah dengan melakukan pengolahan air limbah untuk menurunkan konsentrasi nutrien di dalam air. Jadi untuk di Teluk Jakarta misalnya ya, itu beberapa pemangku kepentingan itu sudah sepakat waktu itu untuk membangun pengolahan limbah di 13 sungai ya yang bermuara ke Teluk Jakarta. Nah, itu tahun berapa ya waktu itu saya sempat ikut pertemuannya, tapi realisasinya seperti apa saya belum update gitu. Tetapi akan lebih baik jika di setiap industri itu melakukan pengolahan air limbah sehingga limbah yang dikeluarkan itu sudah tidak terlalu tinggi kandungan bahan organiknya. Kemudian melakukan integrated coastal management. Karena ini badan air, tentunya banyak sektor yang memanfaatkan. Jadi tidak hanya sektor perairan atau sektor kelautan perikanan saja yang harus melakukan pengelolaan di situ. Nah, ini sudah diinisiasi sebetulnya oleh untuk pengelolaan ICM ini seperti
kita melakukan kayak semacam konsorsium gitu ya, konsorsium pengelolaan yang namanya Jabodetabek Punjur. Nah, ini Jabodetabek Punjur ini mengelola wilayah perairan di Jabodetabek, Puncak dan Cianjur untuk sungai-sungai yang masuk ke Teluk Jakarta. Nah, ini secara zonasinya, secara pengelolaan sektoralnya itu sudah mulai didiskusikan secara bersama-sama. Sudah suatu langkah yang baik ya. Hasilnya memang bertahap, tidak bisa instan karena ini suatu badan air yang cukup besar. Nah, yang terakhir adalah pengembangan teknologi berbasis ICT, kemudian pengumpulan basis data besar ya atau big data gitu. Penggunaan automatic monitoring system, pengembangan sistem peringatan dini. Ini yang kami kembangkan dengan yaitu aplikasi Album dan automatic plankton identification system, aplikasi Algis, juga ada video plankton recorder. Nah, beberapa teknologi ini sebetulnya sudah dikembangkan gitu untuk membantu pemantauan atau pencegahan terjadinya HAPS. Ini saya tunjukin sedikit-sedikit aja. Ini VPR, video plankton recorder. Ini adalah mikroskop ya Bapak Ibu ya, adik-adik. Ini mikroskop yang dicemplungkan ke dalam air, kemudian ditarik. Nah, di sini dia bisa langsung mengidentifikasi tuh. Keluar langsung datanya di komputer, oh kelimpahan alge ini sekian, kelimpahan ini sekian, kelimpahan ini sekian. Jadi dengan menggunakan ini sangat cepat data itu terrekod gitu. Tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, ini juga environmental sample processor, ini semacam buoy yang dia otomatis merekod data terus dan mengirim datanya ke satelit, langsung masuk ke mana? Ke server. Ini juga kami kembangkan yang di Teluk Lampung, di perairan Bali Utara dan Teluk Lombok, ada Teluk Seriwe di Lombok. Kami memasang data-data buoy ini, sensor yang bisa mengukur secara otomatis data-data perairan, variabel kimia fisik perairan, dan dikirimkan secara real time ya, near real time, itu setiap 30 menit dia kirim data ke satelit. Sehingga kita terus memantau, dan ketika ada kondisi yang aneh gitu, diharapkan kita bisa langsung mendeteksi, wah ini mesti warning. Nah, ini kami masih dalam proses pengembangan gitu untuk mendevelop early warning sistemnya. Nah, yang ini adalah sensor, contoh sensor nitrat pakai fotometri. Ini adalah contoh aplikasi Album ya, menggunakan social sensing, melibatkan masyarakat. Kalau aplikasi ini nanti kalau bisa saya tunjukkan lebih jauh lagi kalau teman-teman berminat gitu ya. Ini free, aplikasi ini free, bisa digunakan oleh siapa saja untuk mengirimkan data kejadian HAPS. Jadi ketika ibu bapak lagi jalan-jalan di Pantai Ancol ngelihat oh warna airnya berubah nih, langsung deh diinfokan di aplikasi Album ini. Ini sangat bermanfaat bagi komunitas yang menggunakan aplikasi ini. Jadi kayak semacam peduli lindungi gitu. Nah, ini yang sangat bermanfaatnya buat para pembudidaya ikan sebetulnya. Jadi ketika ada satu orang yang menginfokan, di daerah kami ada kejadian HAPS loh gitu. Hati-hati ya, nanti yang di tempat lain yang arusnya kena ke situ, dia akan mulai hati-hati tuh. Dia udah mulai ngontrol, monitoringnya dipersering. Dia datang ke Karamba setiap 1 jam, setiap 2 jam gitu. Yang tadinya sehari cuma sekali gitu. Nah, aplikasi ini sangat bermanfaat ya, terutama untuk para pembudidaya. Nah, ini mohon maaf ini nggak keluar ini grafiknya. Ini contoh ya, aplikasi Album itu sudah dimanfaatkan oleh beberapa pengguna, tidak hanya di Lampung tapi juga tersebar di beberapa di Indonesia. Ini sampai akhir September kemarin itu sudah terekod 919 data. Dan kita bisa mengidentifikasi ada 13 indikasi HAPS gitu selama periode pengamatan kami. Nah, di sini terekod tuh ada foto-fotonya. Nanti foto airnya seperti apa. Oh iya, berarti ini HAPS gitu kejadiannya gitu. Nah, untuk ini kami juga mengembangkan aplikasi Algis ya. Algis ini Algae Identification Expert System. Ini sebetulnya untuk lab nih, di lab, jadi buat yang tertarik dengan pekerjaan-pekerjaan lab. Kalau untuk identifikasi plankton itu kan cukup lama ya kita identifikasinya. Nah, dengan Algis ini memangkas waktu analisis
menjadi lebih singkat gitu. Karena begitu dia langsung disambungkan ke dalam sistem, tinggal klik oke iya betul, udah keluar, nanti keluar hasilnya apa. Selanjutnya kita juga mengembangkan computational fluid dynamic model, ini yang untuk memprediksi early warning system dari HAPS itu tadi. Nah, jadi dengan menggunakan model arus gitu ya, nanti kita akan tahu tuh ketika misalnya di sini ada, ini contohnya di Bapak Ibu, ketika ada informasi satu nelayan di sini, satu orang menggunakan aplikasi Album info, ada air merah loh di sini gitu. Nah, ini langsung masuk ke sistem, dia akan memprediksi nih, air merah ini akan bergerak kemana gitu. Apakah ke selatan, apakah ke utara, nanti menggunakan variabel yang terekam di sensor. Nah, nanti maka nelayan-nelayan yang akan kena itu, nah itu dia bisa hati-hati gitu, supaya tidak menimbulkan kerugian yang banyak. Nah, satu lagi yang terakhir adalah saya coba mengangkat isu global ya, isu climate change. Apa sih, ada nggak sih climate change dengan algae bloom itu keterkaitannya gitu ya? Jadi dari beberapa prediksi ya, saat ini kita masih bilang prediksi, modeling dari beberapa expert itu menyatakan bahwa algae bloom akan meningkat loh dengan kejadian climate change ini gitu. Terutama dikaitkan dengan tadi suhu, rainfall yang mengakibatkan masukan nutrien dari ke badan air, dan juga perubahan kondisi lingkungan lainnya. Ini gambaran secara umumnya. Nah, ketika rainfall-nya meningkat, heavy precipitations, maka nutrien yang masuk ke sini juga akan meningkat. Sementara airnya menghangat gitu. Nah, udah ini menjadi kondisi yang optimum buat terjadinya blooming. Tapi siapa yang blooming ini nanti tergantung dari apa yang masuk ke sini. N-nya berapa, P-nya berapa, SI-nya berapa. Ya, akibatnya pada ujung-ujungnya akan ada gini unhealthy cycle. Jadi ketika air mengalami penghangatan, kemudian timbul bloomsnya menjadi lebih tebal, kemudian algenya menjadi banyak, dia menyerap itu panas. Ketika dia menyerap panas, masa airnya akan menjadi lebih panas lagi gitu. Nah, ini akhirnya menjadi kayak semacam lingkaran setan gitu ya. Nah, ini bisa diakses nih kalau mau belajar lebih lanjut di ini nih Climate Central ya. Nah, ini ada satu paper yang cukup menarik nih. Dia melihat apa yang terjadi ketika suhu, kemudian CO2 dan intensitas matahari meningkat. Ternyata jadi ketika pada kondisi yang semuanya serba meningkat, ini laju metabolis, cost untuk metabolisme dan fotosintesis atau energinya itu menjadi lebih sedikit. Nah, sehingga sisa energinya ini dia bisa pakai dialihkan untuk menyerap nutrien di dalam badan air yang tinggi itu, sehingga akhirnya terus semakin lama semakin cepat itu siklus metabolisme rate-nya itu yang menyebabkan algenya bloomnya semakin tinggi. Jadi climate change tentunya dugaannya akan sangat signifikan mempengaruhi algae bloom. Nah, sebagai penutup, saya bisa sampaikan bahwa HAPS itu disebabkan oleh faktor alami dan antropogenik. Alaminya itu tadi climate change, kemudian masa air yang bergeraknya lambat, dan antropogenik itu dari masukan dari luar, menimbulkan kerugian baik secara ekologi maupun ekonomi, dan diperlukan upaya penanganan yang efektif dan terintegrasi. Dan ini tentunya terus berkembang, belum selesai gitu sampai saat ini, dan akan terus kita butuhkan penanganan efektif dan terintegrasinya. Nanti buat adik-adik mahasiswa ini menjadi tantangan tersendiri ya, buat research, buat belajar lebih dalam terkait HAPS ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, adik-adik, mohon maaf kalau waktunya lebih, karena kalau mau dieksplor sangat banyak yang bisa dieksplor. Terima kasih. Halo, Bu Vina. Ya.
Terima kasih untuk Bu Reni atas pemaparannya. Kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin. Silahkan kalau ada pertanyaan dari mahasiswa. Ya, boleh. Ayo mahasiswa, silakan. Mahasiswa tidak ada? Mungkin bisa feel free ya, nggak mesti yang terkait dengan yang barusan disampaikan, atau mungkin pernah dengar isu-isu gitu yang terkait dengan HAPS atau apa gitu, bisa juga kita jadikan bahan diskusi. Karena ini suatu hal yang menarik, tantangan buat adik-adik ini. Saya sangat senang kalau ada adik-adik yang nanti bisa riset terkait ini. Oke. Ada satu mahasiswa yang raise hand, Mutiara Syaini, silakan Mutiara. Baik, apakah suara saya masuk? Ya, dengar. Ya, perkenalkan nama saya Mutiara Syaini dari kelas Biologi A 2021. Saya ingin bertanya, dari pemaparan Ibu Reni sangat menarik sekali ya materinya tentang algae, hampum algae. Yang saya ingin tanya itu tadi ada salah satu aplikasi yang cukup menarik ya, yaitu Algis, kalau tidak salah. Nah, itu kan kalau untuk mahasiswa ya, saya semester 3 kan ada mata kuliah biodiversitas dan sistematika kriptogam tentang algae itu, mengenai mikroalga. Kan kita melihat sampel dari danau Monas, lalu sampel dari kali sekitar rumah gitu. Itu kan untuk menemukan alga itu kan cukup sulit ya, membutuhkan waktu yang sangat lama gitu, dan juga pengetahuan yang minim itu menghambat menemukan alga yang tepat gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih penggunaan Algis ini gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Berarti terkait penggunaan aplikasi Algis ya yang tadi disampaikan oleh Bu Reni. Ya, ditampung dulu mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi dari mahasiswa, boleh raise hand. Atau dari Bu Reni, ada yang ditanya? Baik, Bu Pina, terima kasih. Saya izin bertanya, Bu Reni juga. Kalau tadi dilihat dari PPT bahwa blooming algae ini bisa disebabkan karena kandungan nutrien yang ada di dalam air ya, di laut itu meningkat ya, perbandingan antara N sama P, sehingga alga tumbuh secara invasif sangat besar. Nah, itu kalau mungkin saya bisa keliru, itu bisa juga terjadi karena penggunaan pupuk di lahan pertanian, kemudian teruji di dalam ke tanah, akhirnya masuk ke laut, kira-kira gitu Bu ya. Nah, kalau di pertanian di Ancol ya Bu ya, mungkin saya di daerah sana kan tidak ada pertanian atau penanaman yang mungkin membutuhkan pemupukan yang cukup besar, sehingga kemungkinan nutrien yang masuk ke perairan sekitar Ancol itu saya tidak tahu apa banyak atau tidak. Nah, menurut pendapat Ibu, bloomingnya yang di daerah Ancol tersebut yang pada saat-saat tertentu itu apakah juga disebabkan oleh kandungan nutrien yang tercuci dari tanah ke laut? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Reni atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Bu Reni untuk menjawab sesi ini.
Bu Reni Puspasari. Baik, terima kasih. Adik Mutiara ya, penggunaan aplikasi Algis. Algis ini adalah salah satu aplikasi yang baru kita kembangkan. Ya, jadi masih dalam tahap versi 1. Versi 1 itu kita baru fokus ke identifikasi jenis-jenis penyebab harmful algae bloom. Ya, jadi kedepannya itu akan kita berharap bisa buat semua jenis plankton, ya. Tetapi saat ini itu baru beberapa jenis yang penyebab algae bloom yang bisa diidentifikasi secara cepat oleh Algis ini. Nah, caranya sama seperti misalnya kalau Ade punya sampel air gitu kan dibawa ke mikroskop, di mikroskop menggunakan panduan buku identifikasi plankton kan, kemudian dilihat bentuknya, dilihat ukurannya, dilihat ada saitanya atau tidak, ada flagelnya atau tidak, kemudian apakah dia punya kalau diatom itu kan ada TK-nya gitu ya, atau macam-macam tuh, itu ada tuh buku determinasi jenis plankton kan yang biasa digunakan. Dengan aplikasi album ini cukup hanya menjawab saja. Jadi ketika misalnya ada buka mikroskop, dia lihat di mikroskop, dibuka aplikasi Algisnya, nanti ketika klik OK gitu ya, mau mulai, nanti akan ada pertanyaan. Bentuknya seperti apa? Bundar, elips, atau seperti kotak gitu. Kita lihat, oh bundar, klik bundar. Nanti ada lagi, keluar lagi pertanyaan kedua, apakah mempunyai seta, flagel atau apa gitu kan? Kalau misalnya ada, tidak ada, diklik tidak ada. Kalau misalnya ada seta satu, diklik seta gitu. Kalau ada flagel, diklik flagel. Nanti akan lagi keluar pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sehingga pada akhirnya akan muncul nanti si aplikasi itu merekomendasikan satu jenis. Dugaannya jenis plankton yang Anda amati adalah ini, gitu. Jenisnya langsung keluar. Nah, jadi itu memangkas sangat cepat prosesnya. Nah, hasil kami itu akurasinya 78% apa 73, sekitar antara 70 sampai 80%. Saat ini baru itu. Ya, masih dalam tahap pengembangan dan baru untuk jenis-jenis yang penyebab HAPS. Nanti boleh kalau mau ada adik-adik yang berminat untuk saya mau ikut melanjutkan gitu ya riset terkait dengan pengembangan Algis ini, kami persilahkan, sangat terbuka. Itu untuk Mutiara, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Yang kedua, Ibu, betul sekali ya. Tadi saya sampaikan bahwa perairan Ancol, Teluk Jakarta ini sering sekali mengalami blooming, tapi di situ tidak ada aktivitas pertanian. Untuk terus dari mana gitu ya perairan Teluk Jakarta ini mendapatkan nutrisi? Kalau Ibu lihat, Teluk Jakarta ini adalah muara dari 13 sungai yang berada di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Nah, 13 sungai ini semuanya mengalir ke situ menjadi ujungnya. Makanya dibilangnya Teluk Jakarta ini adalah tempat sampah raksasa. Nah, dari situlah nutrien-nutriennya, Bu. Jadi memang kebanyakan dari aktivitas antropogenik ya, bukan dari pertanian. Pertaniannya itu yang dari hulu-hulu kayak Citarum, Cisadane, itu yang dari situ, Bu. Makanya sebetulnya komposisi nutrien di Teluk Jakarta itu berbeda dengan yang di Lampung, Bu. Jadi yang di Teluk Jakarta ini fosfatnya lebih tinggi. Gitu. Fosfatnya lebih tinggi daripada N-nya. Karena fosfat ini biasanya berasal dari kan antropogenik, deterjen, sabun, kayak gitu. Nah, ini yang menyebabkan komposisi jenisnya nanti yang muncul beda tuh. Yang di Teluk Jakarta dengan di Teluk Lampung dan Teluk Ambon itu beda jenis-jenisnya. Yang lebih harmful berarti yang mana, Bu? Di Teluk Jakarta atau Lampung atau daerah tadi yang Ibu tunjukkan beberapa daerah yang pernah blooming juga?
saat ini yang lebih harmful yang di Lampung, Bu. Oh, begitu. Di Lampung itu yang isunya masih marak gitu ya, yang Coclodidium polycricoides. Nah, itu yang red tide itu. Dia cukup mematikan gitu buat ikan-ikan. Tetapi di Teluk Jakarta juga ada tidak pernah sih sampai orang ya keracunan, tetapi kebanyakan kematian massal ikan kalau di Teluk Jakarta akibat hipoksia itu. Oh, hipoksia ya, karena terlalu ini ya banyak alge di permukaan ya Bu ya. Iya. Sehingga ikannya jadi kekurangan oksigen. Gitu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih banyak penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi mungkin dari mahasiswa. Sambil menunggu mungkin saya izin bertanya juga untuk Bu Reni terkait materinya hari ini. Bu Vina, Pak Adi sepertinya raise hand. Pak Adi ada pertanyaan Pak, silakan. Iya, silakan dulu Bu Vina tadi mau nanya. Silakan. Gak apa-apa Bapak dulu Pak. Ya. Makasih Bu Vina. Saya ingin menanyakan sedikit Bu Reni karena saya juga pernah baca tentang red tide. Masalahnya red tide itu kan yang ada di pinggir pantai ya, yang sangat berpengaruh gitu ya terhadap terhadap lingkungan hidup. Karena secara logika sebetulnya di tengah laut itu kan arus pada laut itu kan sangat kuat dan sangat sangat panjang dia mengalirnya gitu ya. Misalnya arus-arus tertentu ya, Humboldt dan sebagainya itu kan sangat jauh gitu untuk menyebabkan misalnya peningkatan blooming tadi pada algae. Nah, apakah ada penelitian-penelitian yang sudah dirilis kira-kira blooming itu hanya terjadi pada berapa mil dari garis pantai? Nah, itu kan juga menjadi sebetulnya menjadi concern yang harusnya dikemukakan, karena ketika dia mendekati pantai itu kan kedalaman laut itu kan semakin rendah sehingga kekuatan arus untuk mengalir dan itu menjadi lebih lambat gitu ya. Atau kalau ombak mungkin lebih cepat, tapi pengaruh arus yang mengalir itu mungkin menjadi tidak terlalu besar. Itu yang pertama. Kemudian apakah ada fenomena yang disebut dengan upwelling? Kalau kita baca di pencemaran di danau itu kan disebabkan oleh upwelling, sehingga lebih dipengaruhi oleh oleh suhu. Ketika peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan misalnya, itu kan yang menyebabkan upwelling. Sementara itu Bu, terima kasih. Ya, tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Adi, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Adi. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu Reni dari komentar ya, melalui personal chat tadi di Zoom. Dari Fania Dewi Nasihah, Prodi Biologi A 2021. Fania bertanya terkait dampak negatif yang tadi kita dengar selama perkuliahan, apakah ada dampak positif dari algae bloom di balik dampak negatif dan masih sulitnya penanganan dan mengontrol algae bloom? Seperti itu pertanyaannya. Ya, pada Bu Reni dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Baik. Tadi Mbak Vina nggak sekalian, Bu Vina mau tanya. Iya, saya yang ya. Ya, saya ini Bu nanya terkait kan tadi masih berkaitan dengan yang disampaikan Pak Adi ya. Kebanyakan kan memang dari yang kita lihat ini terjadinya di Teluk ya Bu ya, daerah-daerah Teluk dekat
dengan muara. Nah, padahal di daerah Teluk itu kan banyak ini juga ya Bu, ya, lahan budidaya, kemudian ada tambak, mungkin tambak udang ataupun tempat untuk membiarkan mutiara mungkin ya Bu ya. Nah, dampaknya ke lahan budidaya itu seperti apa Bu? Dampak yang diterima petani mungkin, apakah ada dampak negatif yang sangat terasa bagi petani ketika harmful algae terjadi. Seperti itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya coba jawab yang dari Pak Adi ya. Pak Adi, kalau ditanya berapa mil dari pantai, saya belum menemukan yang yang menyatakan sekian mil gitu ya. Kayaknya untuk setiap lokasi itu akan berbeda-beda Pak Adi. Memang kejadiannya selalu di coastal area. Di tengah itu tadi saya kaitkan dengan upwelling Pak. Ada di beberapa lokasi yang di tengah ya, tetapi itu akibat dari proses upwelling, bukan pengkayaan dari bukan eutrofikasi dari daratan gitu ya, tetapi akibat dari upwelling di laut. Seperti contohnya di Kepala Burung di Sorong itu kan atasnya merupakan area upwelling tuh Pak. Di situ juga klorofil tinggi. Jadi kalau ada yang mengamati, kalau kita lihat lewat citra, itu di situ akan secara periodik terjadi blooming plankton. Kita tidak bilang HABS ya. Terjadi blooming plankton karena secara biomasa klorofil itu akan terlihat tinggi. Sama di selatan Bali ya, selatan Jawa itu kan area upwelling. Selatan Jawa, selatan Bali. Nah, itu juga secara periodik klorofilnya tinggi di situ. Tetapi tidak menjadi isu karena memang itu tadi dia berada di tengah gitu ya, dan tidak terlalu berdampak mungkin terhadap biota-biota, terhadap komunitas, tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis gitu. Nah, tetap kalau berapa milnya, saya tidak menemukan Pak informasi tepatnya ya Pak ya. Misalnya di Teluk Jakarta berapa mil, di Teluk Lampung berapa mil gitu. Benar tadi yang Pak Adi sampaikan bahwa peran arus di situ memang sangat berpengaruh. Contohnya kenapa Teluk Lampung itu menjadi yang paling sering untuk saat ini kejadian HABS ya. Kalau Bapak lihat peta Teluk Lampung ya, Teluk Lampung di sisi sebelah kanan itu dia kan begini tuh. Di sisi sebelah kanan sini ini bersih nih, nggak ada pulau-pulau kecil Pak. Jadi pantai langsung air. Nah, begitu setelah dia sampai ke ujung teluk berbelok, di sini kemudian dia banyak sekali pulau-pulau kecil Pak. Setelah berbelok. Nah, kebetulan airnya itu masuk dari wilayah Samudra Hindia ya, dari Selat Sunda itu naik melipirnya lewat yang kanan ini, yang tidak ada pulau-pulau kecil. Dia menyapu ke sini, kemudian berbelok di ujung teluk, masuk ke area yang banyak pulau-pulau kecil kan, banyak hambatan. Ketika dia berbelok, kecepatan arusnya itu melambat Pak. Melambat, ditambah ada banyak pulau-pulau, ditambah kemudian ada di situ sungai-sungai yang masuk. Di situ menjadi masa airnya bergerak lebih lambat, terjadi penumpukan nutrien, sehingga menyebabkan di daerah situ menjadi sangat rentan terhadap blooming. Nah, itu dipengaruhi oleh arus tentunya di situ. Bila kita bandingkan dengan kondisi Teluk Jakarta itu seperti mangkok aja, ya. Ada pulau-pulau kecil, tapi Pulau Seribu itu hanya di ujung di sini, Pak. Nah, masa air masuk dari Jawa, dari perairan Pulau Jawa itu kayak menyapu gitu. Nah, itu dia sering terjadi namanya flushing ya, flushing masa air gitu. Jadi sering tercuci masa air di Teluk Jakarta itu. Nah, akibat kecepatan arusnya juga lebih cepat dibanding di Teluk Lampung karena tidak ada pulau-pulau kecil yang menghambat gitu. Nah, itu sangat-sangat berperan. Tetapi memang
ada retention time untuk masa air di satu wilayah ya, di satu perairan itu. Kalau nggak salah hasil risetnya Bapak Alan Koropitan kalau nggak salah, masa air di Teluk Jakarta itu sekitar 37 hari gitu Pak. Dia ke flushing setiap 37 hari itu kecuci gitu. Jadinya kalaupun timbul bloom di situ itu pada periode dalam masa 30 hari ini. Seperti itu Pak Adi ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, untuk terkait upwelling, apakah ada yang di Maninjau, Jatiluhur, ini khususnya di danau Pak ya, itu lebih cenderung disebabkan oleh upwelling Pak. Jadi hubs di sana itu oleh upwelling. Jadi upwelling mengangkat nutrien yang ada di dasar, naik ke atas, matahari bagus, memicu pertumbuhan maksimum dari mikroalgae. Beberapa kasus yang sering terjadi upwelling. Tetapi kalau upwelling yang terjadi di tengah laut, seperti tadi saya sampaikan, di Sorong dan di selatan Jawa, Bali, itu saya tidak berani bilang bahwa itu tidak menyebabkan blooming. Mungkin kita tidak mengamati gitu ya, karena dia berada di tengah laut gitu. Tetapi kalau secara biomasa klorofil di situ tinggi. Gitu. Mungkin bisa, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Adi. Kalau masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Sementara cukup. Baik, terima kasih. Saya pindah ke pertanyaan berikutnya dari Ade Fania Dewi. Dampak positifnya ada nggak sih gitu ya? Kalau dibilang sama sekali gini, ketika dia fasenya belum mencapai puncak populasi, belum menyebabkan kondisi deplesi nutrien, kematian deplesi nutrien, deplesi oksigen, Chris ya. Terputus sepertinya ya, Bu. Iya. Suaranya nggak kedengeran. Sinyalnya kali ya. Tiba-tiba tapi. Terus ya. Kelempar ya? Bisa gabung lagi? Ya, sepertinya kalau terlempar. Lagi connecting. Oke, yuk. Mohon maaf, tiba-tiba drop ini internetnya. Iya, tidak, Bu. Mungkin itu yang untuk pertanyaan Adevania. Jadi dampaknya sebelum dia mencapai puncak populasi, puncak blooming itu masih bermanfaat sebagai sumber makanan bagi jenis-jenis yang tidak beracun. Tetapi kalau sudah berada pada peak populations, kemudian dia sudah mengalami depresi, itu yang berbahaya. Selanjutnya buat pertanyaan, mungkin Mbak Devania, nanti kalau ada masih belum jelas silahkan disampaikan ya, bisa melalui chatbox juga. Untuk Ibu Vina, dampak lahan budidaya ya. Betul sekali karena seringnya terjadi di teluk ya. Kenapa sih terjadinya seringkali di teluk gitu, bukan di perairan bebas, di perairan yang terbuka. Itu tadi sebetulnya terkait dari pelambatan masa air, pelambatan arus gitu, yang menyebabkan akhirnya terjadi akumulasi masa air, akumulasi nutrien. Nah, fase akumulasi ini memberikan kesempatan nutrien berada dalam kondisi melimpah,
ada matahari bagus, dia blooming. Nah, kemudian dampaknya apa? Kalau pada lahan budidaya, yang di Lampung ini, contoh yang di Lampung nih Bu. Di Lampung itu ada karamba, ada juga budidaya tambak ya di pinggirnya. Kalau yang di karamba itu secara signifikan berdampak. Langsung ada red tide atau ada algae bloom, ketika datangnya melimpah tiba-tiba pada mati itu ikan bertonton sekaligus, atau kekurangan oksigen. Tetapi kalau yang untuk ditambak itu saat ini mereka sudah terinfo bahwa kondisi air kurang bagus, mereka nggak sedot air ke inletnya gitu. Jadi mereka masih bisa antisipasi gitu. Tetapi pernah ada satu contoh kasus ya, ketika blooming algae itu, ini saya alami sendiri. Blooming algae tidak diketahui tuh oleh pelaku budidaya di pinggir. Jadi mereka tetap masukin air, akhirnya si udangnya itu mati terus. Mereka tuh nggak tahu kenapa sih gitu. Kebetulan waktu itu saya kepala lab di situ, akhirnya saya turun ke laut, ternyata memang kasusnya karena itu. Jadi langsung Mbak, nggak ada waktu jeda gitu. Ketika dia blooming, keambil aja airnya. Nah, dia langsung mati tuh yang yang tambak itu. Berarti Mungkin efeknya itu langsung untuk mematikan ini ya Bu ya, individu yang ditambak itu ya Bu ya. Kalau tidak tidak ditahan airnya. iya, terutama buat yang jenis-jenis beracun ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bu Reni. Diberikan kesempatan lagi, kesempatan terakhir mungkin kalau ada yang ingin bertanya dari mahasiswa. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya, Bu Ratna. Boleh. Saya boleh menanya sedikit aja Bu Reni? Boleh, silakan Bu Ratna. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Reni. Saya terkait dengan ini, dengan red tide ya yang terjadi di Teluk Lampung, di Teluk Kurun ya. Di Teluk Kurun itu kan ada beberapa budidaya kerang ya, budidaya kerang mutiara gitu. Di satu sisi dia kan membudidayakan itu kan memberi pakan secara intensif ya, secara intensif, sehingga ada beberapa pakan yang tidak termakan itu yang akan menjadi terakumulasi, dan itu sebagai salah satu penyebab dari red tide. Nah, kemudian red tide-nya itu sendiri nanti kan pada akhirnya akan berdampak juga kepada si peternakan ininya juga ya, kerang mutiara tadi. Itu kira-kira bagaimana caranya menanggulangi itu ya? Iya Bu Ratna, terima kasih. Dulu di Teluk Lampung itu ada perusahaan mutiara yang terkenal yang milik Jepang. Ya. Tapi sekarang mereka udah pergi. Mereka nggak ada lagi di situ. Kenapa? Karena kualitas airnya yang memang makin lama makin jelek itu tadi. Dan beberapa pembudidaya sekarang sudah bergeser. Jadi mereka memindahkan areanya, Bu. Kalau dulu di dalam kawasan Teluk Hurun, sekarang mereka keluar Teluk Hurun. Jadi memang betul salah satu penyebabnya adalah akumulasi nutrien dari pakan. Tetapi kok mereka juga nggak kena gitu ya. Nah, sebetulnya mereka bukannya tidak kena. Si kerang-kerang ini posisinya tuh dia lebih bawah, Bu. Karena kan dia digantung tuh. Nah, dia digantung. Nah, sementara si ini bloom ini adanya di lapisan atas. Nah, jadi untuk biota yang ada di bawah itu cenderung lebih aman. Dia tidak terkena. Tidak
juga yang menarik. Tadi sinyalnya agak putus-putus, tapi ya masih terdengar. Ya. Putus-putus ya. Apa bisa ditangkap Bu? Ya, ini saya tadi. Ya, secara ini udah berarti tadi kan sudah ada pergeseran ya dari teluk kurun ke tempat lain ya. Bu Pina cukup mungkin Bu Pina. Baik Bu Ratna. Sebelumnya mungkin bisa didokumentasikan ya nanti sebelumnya. Ya, siap Bu. Ya, sebelumnya mungkin izin saya ambil alih. Terima kasih untuk Bu Reni, sebelumnya saya sampaikan atas ilmunya hari ini terkait harmful algae blooming ya yang telah diberikan. Semoga dapat memperkaya pengetahuan bagi kami dosen, baik dosen maupun mahasiswa yang mendengarkan di perkuliahan ilmu lingkungan ini. Semoga perkembangan ilmunya juga bisa terus kita update ya Bu ya, terkait algae ataupun yang terkait dengan aplikasi untuk mengontrol alga blooming ataupun mungkin untuk mengidentifikasi alga yang mungkin kita temukan di praktikum ataupun di kegiatan-kegiatan mata kuliah lainnya. Gitu. Izinkan saya juga untuk mendokumentasikan kehadiran seluruh peserta kegiatan dari praktisi mengajar di kampus. Ya, jadi bagi dosen dan juga mahasiswa diminta untuk menyalakan kamera terlebih dahulu untuk dokumentasi. Silakan kepada mahasiswa, terutama masih banyak yang belum menyala untuk kameranya. Untuk background-nya boleh digunakan juga bagi yang di komputer mungkin ya. Kalau yang di HP mungkin agak sulit untuk menggunakan background, tidak masalah. Yang di komputer boleh diusahakan digunakan background-nya. Ada 3 slide di sini ya. Saya izin ambil slide pertama dulu. Dan slide 2. Dan slide yang terakhir. Ya, sudah didokumentasikan untuk 3 slide-nya. Terima kasih. Kemudian sebelum diakhiri mungkin kegiatan hari ini, izinkan saya membawa acara untuk undur diri. Saya juga maaf jika ada hilaf dalam berkata, dalam penyampaian yang dilakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, mohon maaf. Makasih Bu Sama-sama Reni. Ibu. Terima kasih Bu Reni. Bu Reni, mohon maaf ininya ya sertifikatnya menyusul ya. Baik, siap. Menyusul email ya Bu ya. Ya. Baik, izin pamit ya Ibu, Ya, adik-adik. Ibu, terima kasih sudah hadir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya Bu Ratna, Bu Pina. Iya, makasih ya Mbak Eka. Ya, Ya, terima kasih Bu. ya. Ya, Mbak Pina, Pak Adi, terima kasih. Untuk kesempatan lain lagi ya Pak Adi, mata kuliah lain. Ya. Besok jadi ya Bu Pina? Kenapa? Besok katanya ada itu ya? Iya, ada rapat penyelesaian borang borang ya? di kampus. Hmm. Oh, Kamis sama Jumat. Rabu, Kamis, Jumat ya? Iya, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Terima kasih. Ditunggu ya, Pak. Ya, sama-sama. Izin live ya. Iya, silakan Pak. Ya. Saya izin matikan mungkin ya Bu Ratna ya. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Ratna. Ini Sami.